Shalom. Shalom. Ini kalau speaker baru ini. Apalagi udah baru gratis ya. Ini jadi pagi ini akan ada dua acara. Yang pertama itu rakerwil. Setelah rakerwil makan siang supaya nggak gemeter. Setelah itu baru pembukaan pluralisme. Ya. Nah, sebelum rakerwil ini nanti Pak Hence akan menyampaikan materi yang dari pusat. Ini dari pusat, yaitu tentang pluralisme. Pluralisme itu apa? Kasih selamat, pluralisme apa? Ini pengawas. Berbeda-beda tapi satu. Ya, begitu ya. Nah, kalau pusat membuat sesuatu dan disebarkan ke semua, itu berarti penting. Itu berarti sangat penting sehingga kita perlu merespon. Ya, pluralisme ini di satu sisi sangat bagus. Dengan pluralisme maka menurunkan ketegangan hubungan ini taruh dalam apa? Taruh dalam ini kayaknya. Hubungan antar agama. Jadi hubungan antar agama ketegangan itu bisa menurun. Tapi di sisi lain dengan pluralisme itu tantangan iman menjadi berubah. Karena dengan pluralisme ada banyak orang konsep tentang ketuhanan, keselamatan, iman itu menjadi akur gitu. Nah, jadi pagi hari ini Pak Dr. Hence akan memberkati kita materi dari pusat yaitu tentang pluralisme. Mari kita beri tepuk tangan. Yes. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, ini merupakan surat edaran kajian tentang teologi pluralisme. Nah, kenapa demikian? Karena saya tahu Bapak Ibu sudah melihat di media sosial bagaimana ada tokoh kita yang kemudian agak berperkara untuk itu. Tapi juga dalam kehidupan ini bahwa kita bukan manusia atau makhluk individual sendiri, tetapi kita juga makhluk sosial. Kita ada di tengah-tengah lingkup sosial kemasyarakatan, ya. Sehingga hal ini perlu karena sekarang instansi-instansi menekankan tentang plural ini, ya, plural dan pluralisme. Ya, kalau sekarang di Departemen Agama itu para penyuluh itu mereka bisa pergi berkunjung, masuk masjid, masuk gereja, dan itu kemudian itu harus dilaporkan, ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu syarat. Tapi bagaimana kita hamba-hamba Tuhan melihat hal ini, ya? Makanya tema kita pada sesuai dengan surat edaran itu kajian pluralisme agama antara toleransi dan kebenaran. Ya, sikap toleran memang harus dikedepankan, tetapi bagaimana dengan kebenaran? Nah, ini jadi sangat penting, ya, antara toleransi dan kebenaran. Apakah kita full toleransi dan meniadakan kebenaran, atau full kebenaran, menegakkan kebenaran, meniadakan toleransi? Bagaimana ini? Ya, nah coba kita lihat. Jadi kita harus memahami dulu bahwa sebelum kita mengenal apa itu pluralisme, kita harus tahu asal kata plural itu, ya. Apa pengertian daripada pluralisme? Slide berikutnya. Nah, jadi kita harus mengerti pluralisme atau pluralitas, ya. Jadi di plural
pluralisme. Asal katanya plural, jamak. Ya, pluralitas adalah kenyataan atau fakta sosiologis. Itu bisa di belakang bisa lihat. Kalau tidak di depan sini masih kosong, silakan. Ya, daripada tidak fokus nanti tidak bisa baca. Ya. Jadi antara kenyataan atau fakta sosiologis tentang adanya keberagaman agama, suku, budaya, bahasa di suatu masyarakat. Nah, di Indonesia hal ini kan banyak, betul kan? Makanya tagline kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah, tapi tadi itu antara toleransi atau kebenaran. Nah, jadi dalam konteks Indonesia kita setiap hari berhadapan dengan pluralitas. Ya, kita menghadapi keberagaman agama misalnya, ya. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semuanya ada di bangsa ini dan hidup berdampingan. Bahkan di daerah-daerah tertentu kita melihat bahwa ada masjid dan gereja dibangun hanya berbatasan satu tembok, betul kan? Ada hal-hal itu. Nah, ini merupakan realitas sosial. Nah, sementara slide berikutnya pluralisme itu merupakan suatu paham. Jadi kalau ada isme itu paham. Ya, isme. Jadi plural tambah isme berarti paham tentang keberaneka-ragaman, ya. Kemajemukan. Jadi pluralisme adalah sebuah paham atau ideologi yang menyatakan bahwa semua agama, nah perhatikan baik-baik, ya, semua agama adalah jalan yang sah dan setara menuju kebenaran atau keselamatan. Nah, dari sini kita bisa mengerti perbedaan antara pluralitas dan pluralisme. Pluralitas adalah prinsip kemajemukan dalam sosial kemasyarakatan. Kita mengaku ada perbedaan satu dengan yang lain, tapi kita tetap satu bangsa Indonesia, NKRI harga mati. Tetapi kalau sudah menyangkut pluralisme, pemahaman ini, nah di sini baru kita kemudian berpikir tentang kebenaran. Pluralitas kita berbicara tentang toleransi. Pluralisme kita berbicara paham. Ya. Nah, setara menuju kebenaran. Jadi, pluralisme bukan hanya mengakui adanya perbedaan, tetapi juga mengatakan bahwa semua perbedaan itu memiliki nilai kebenaran yang sama secara mutlak. Nah, oke, kita lanjut. Kita lihat kembali pluralitas. Di sosial kemasyarakatan kita ada tingkatan pluralitas. Yang pertama, pada tahapan toleransi yang paling rendah, kita lihat tentang adanya pengakuan terhadap keberagaman agama. Agamaku, agamamu, betul kan? Di sini, pengakuan tentang keberagaman agama. Jadi kita Indonesia mengakui ada 6 agama besar. Ya. Lalu kemudian yang naik ke jenjang berikutnya, kalau ini sudah tercipta dengan baik, kita saling mengakui agama yang ada, ya, kepercayaan-kepercayaan yang ada, maka akan tercipta praktik keagamaan yang berbeda. Kita mengakui adanya praktik keagamaan yang berbeda. Agama kita mengerti, memahami bahwa agama Islam misalnya dengan praktik keagamaan seperti ini. Hindu, Buddha, ya, Konghucu, aliran-aliran kepercayaan, praktek keagamaan mereka kita tahu, kita mengerti, kita memahami, ya. Tetapi kemudian pada tingkatan berikutnya adalah terjadi apa? Kita tahu, kita mengerti, kita kemudian menjalin interaksi antar umat beragama. Ya, ada interaksi satu dengan yang lain. Ya, misalnya kalau hari raya misalnya Idul Fitri, orang Kristen datang berkunjung, ada interaksi sosial, ya kan? Natal, ya, dulu-dulu itu asik sekali. Saya waktu masih anak-anak, kalau saya ingat pernah ketemu antara Idul Fitri dan Natal.
Saya masuk ini sama teman-teman, pokoknya tidak tahu pintu rumah terbuka semua, kita masuki semua. Gitu. Tapi sekarang kan susah ya. Lalu kemudian apa? Yang terakhir adalah harmoni sosial. Nah, ini terjadi tadi Pak Bas, produktivitas bersama ya, kerjasama untuk mendatangkan produktivitas. Tetapi pada tingkatan ini toleransi itu tetap ada. Ya. Tetapi juga paham pluralisme juga ada di dalamnya. Nah, jadi pada harmoni sosial ini merupakan tingkatan tertinggi terwujudnya harmoni sosial, di mana perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekayaan yang memperkaya kehidupan bermasyarakat. Jadi agama sebenarnya bukan sumber konflik. Tetapi kemudian ada orang-orang yang politik dan sebagainya yang mengedepankan agama. Terjadi suatu perubahan. Ya, kalau kita mungkin Bapak Ibu pernah baca tentang prediksi John Nasbit. Ya, pada akhirnya agama yang disodorkan ke depan. Yang terjadi di Indonesia itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti pluralitas, kita harus sampai kemana? Harmoni sosial. Ini yang harus dijangkau. Berarti kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan umat-umat beragama yang lain. Ini toleransi. Tetapi bagaimana dengan pluralisme? Nah, coba kita lihat. Teolog seperti Henry Kramer ini membedakan hal ini secara tajam. Ia menyebut pluralitas sebagai fakta, sedangkan pluralisme sebagai teologi yang meniadakan keunikan Kristus. Ingat tadi di depan, pluralisme itu mensejajarkan bahwa semua agama sah menurut keselamatan. Betul, keselamatan itu sah menurut setiap agama. Nah, jadi teolog Henry Kramer ini ternyata dia menyatakan bahwa pluralisme itu seperti tadi yang Pak Bas katakan, itu meniadakan keunikan Kristus. Contoh, dalam pluralitas, kita memang hidup berdampingan dengan tetangga yang berbeda agama. Kita menghormati, kita bekerja sama. Tetapi, ya dalam pluralisme, saya harus percaya bahwa agama tetangga saya sama benarnya dengan agama saya. Nah, ini yang terjadi, kita didorong untuk itu kan, ke sana. Pluralisme ini akhirnya mengakibatkan bahwa agama tetangga, agama saya sama, ya. Padahal iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga pluralisme mengatakan bahwa di setiap agama mempunyai keselamatan tersendiri. Oke. Mengenal teologi pluralisme. Jadi, dalam keselamatan saya hanya diberikan waktu 30 menit, jadi cepat sekali. Bisa lebih. Oke. Ya. Jadi keselamatan dalam paham pluralisme dipahami tidak hanya tersedia melalui satu agama tertentu, melainkan dapat ditemukan dalam berbagai agama. Nah, karakteristik dalam paham pluralisme terhadap keselamatan itu terletak pada anggapan bahwa semua agama adalah sah sebagai jalan menuju Tuhan atau realitas ilahi. Karena itu, perhatikan baik-baik, Yesus Kristus bukanlah jalan satu-satunya menurut teologi pluralisme. Kita sedang digiring ke sana. Ingat lagu John Lennon? Apa Pak? Imagine. Imagine how the people. Ya, tidak ada perang, agama satu, ya, semua satu, kebersamaan. Dan pada akhirnya dunia sedang menuju ke sana. Kita sedang digiring ke sana. Akhirnya kita menganggap Yesus Kristus hanya seorang nabi. Ya. Sama seperti yang lain. Ya. Nah, jadi menurut pluralisme ada banyak jalan menuju Roma.
Ada banyak jalan menuju Allah, menuju Tuhan. Ya. Nah, setiap agama memiliki nilai-nilai kebenaran. Tidak ada yang memiliki monopoli atas kebenaran mutlak. Sehingga dialog antar umat beragama menjadi hal yang penting untuk apa? Untuk menemukan kesepemahaman, ya, kesepemahaman. Nah, ini ada, coba kita baca sama-sama quotes-nya. Toleransi bukan berarti menyamakan semua kebenaran, tetapi menghargai perbedaan dalam kasih. Itu toleransi. Ya, yang kita kedepankan adalah sikap toleransi dalam perspektif, dalam dasar kasih Kristus. Ya. Nah, coba kita lihat pandangan para tokoh. So, John Hicks ini adalah tokoh pluralisme. Jadi dalam bukunya An Interpretation of Religion, ya, tahun 1989, dia menganggap bahwa Allah atau the real itu tidak dapat dipahami sepenuhnya dalam satu tradisi agama. Bahwa semua agama itu bisa saling melengkapi supaya kita bisa mengenal Allah yang sebenarnya. Ya. Nah, dikatakan di situ bahwa semua agama adalah jalan sah untuk merespon realitas ultimate. Ya, ia menyamakan Allah dalam kekristenan, Brahman dalam Hindu, dan yang mutlak dalam Buddhisme sebagai respon kultural terhadap yang transenden, yang jauh. Allah yang jauh. Transenden itu Allah yang jauh, ya. Ia menolak klaim absolutisme agama, ya, kebenaran mutlak dalam tiap agama, dan menekankan perlunya dialog antar agama demi kedamaian dan keadilan global. Oke. Sedangkan Paul Knitter, dia teolog Katolik, ini memperjuangkan pluralisme dialogis. Jadi pendekatan yang mengakui adanya kebenaran-kebenaran dalam agama lain dan mendorong dialog yang saling terbuka, ya, saling memperkaya. Lalu kemudian ada Raymond Panikkar. Ya, jadi John Hicks ini, terus Knitter, Panikkar ini menjadi landasan kajian dari bidang teologi di BPP terhadap pluralisme ini. Nah, Panikkar ini, dia teolog Katolik keturunan India Spanyol, memandang bahwa pluralisme sebagai sesuatu yang melekat dalam realitas religius manusia. Sehingga dia juga menekankan ada dialog di dalamnya. Nah, jadi tapi dalam tradisi gereja Protestan, kita lihat di situ bahwa dalam Protestan, konservatif atau evangelikal atau Pentakosta pada umumnya menolak pandangan pluralisme ini. Toleransi iya, tapi pluralisme tidak. Kenapa demikian? Karena Protestan, evangelikal, Pentakosta itu mengakui bahwa Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan itu sendiri. Ya. Nah, selain itu, kalau semua agama sama, ini yang ditanyakan Dr. Richard kan? Ya. Nah, kalau semua agama sama, akhirnya akan sulit untuk menentukan tolok ukur kebenaran. Kebenaran berdasarkan agama apa? Ya kan? Pada akhirnya, makanya Henry Kramer berkata begini, pluralisme adalah fakta sosiologis, bukan doktrin teologis. Fakta sosial kemasyarakatan, tetapi bukan doktrin. Nah, lanjut. Bagaimana pandangan GBI terhadap teologi pluralisme?
Ini yang harus kita nanti surat edaran ini akan dibagikan ya Pak. Ini akan dibagikan, saya hanya mengambil pokok-pokok penting saja, tapi tidak menerangkan secara rinci apa yang menjadi pemahaman GBI. Nah, dari segi teologi pluralisme, ada relativisme kebenaran. Jadi kebenaran itu relatif. Ya, relatif. Nah, ini paham apa lagi ini? Ini paham relativisme, ini filsafat ya. Jadi gereja sekarang diserang oleh dua filsafat besar, relativisme dan hedonisme. Ya, makanya orang itu menganggap pelayanan itu untuk menyalurkan hobi, senang-senang saja melayani. Ketika ada disiplin, sehingga hedonisme ini melahirkan antinomianisme, ketiadaan hukum. Itu ya. Jadi yang susah. Sedang hedonisme akhirnya semua paham kebenaran itu relatif. Bisa benar menurut orang, bisa juga tidak menurut saya. Relatif. Ya. Nah, jadi pluralisme berkata kebenaran itu relatif. Relatifnya adalah bahwa kebenaran itu ada di tiap agama. Tetapi pandangan GBI berkata kebenaran itu ada hanya dalam diri Allah. Ya, sumber kebenaran. Maka Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ada banyak ayat-ayatnya. Bahkan dikatakan Yohanes 17 juga di situ. Ya, dan sebagainya. Bahwa jalan kepada kehidupan yang kekal adalah pengenalan kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Ya, ini pandangan GBI. Tetapi pluralisme berkata sama saja. Nah, yang kedua, pluralisme berkata keselamatan dalam banyak jalan. Ya, ada banyak jalan bisa mencapai keselamatan. Seperti pepatah, banyak jalan menuju Roma. Tetapi pandangan GBI, kita meyakini bahwa keselamatan itu final di dalam diri Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak perlu tambah-tambah. Ya, tidak perlu ditambah-tambah tradisi di dalamnya. Keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Yang ketiga, teologi pluralisme mereduksi teologi inkarnasi Yesus. Sang Firman berinkarnasi, ya, mengenakan daging dalam diri Yesus Kristus. Firman menjadi manusia. Kita percaya itu inkarnasi Yesus. Tetapi pluralisme berkata Yesus hanya nabi, bukan juru selamat. Ya, ini paham. Lalu kemudian yang keempat, reduksionisme religius, mereduksi, menurunkan keagamaan itu. Ya, pandangan GBI mengatakan kekristenan bukan sekedar religi, ya, tetapi merupakan bukan hanya sekedar religi keagamaan. Nah, ini yang membedakan. Kalau agama mungkin sama. Apakah kekristenan adalah agama? Halo Bapak Ibu, apakah Kristen adalah agama? Ya, kan Kristen masuk dalam berapa? 6 besar agama, betul kan? Tapi apakah Kristen adalah agama? Agama? Apa itu agama? Mengarahkan kepada suatu kebaikan. Agama mengarahkan kepada kebaikan. Ya, ada yang mengatakan agama supaya tidak kacau. Tidak agama kacau.
Yang lain. Apa itu agama? Kelompok orang mencari Tuhan. Sekelompok orang mencari Tuhan atau usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Karena manusia jatuh dalam dosa sehingga manusia ingin kembali mencari Tuhan. Dengan apa? Dengan usaha. Dengan apa? Liturgi. Tapi apakah kekristenan adalah agama? Nah, kapan kata Kristen itu muncul? Di Antioquia. Kapan? Sekitar tahun 4950 Masehi. Kenapa disebut Kristen? Mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena cara hidup mereka berbeda dengan cara hidup orang-orang yang ada di Antioquia. Makanya disebut Kristen, Kristus kecil, atau gaya hidup seperti Kristus. Jadi kalau memang dalam masalah agama, ya mungkin kita bisa akui itu. Tetapi secara prinsip, Kristen bukan agama. Kristen gaya hidup Kristus. Ya, likeness, keserupaan dengan Kristus. Nah, oke. Saya lihat tadi Bapak Ibu sudah mulai agak goyang sedikit, makanya saya kasih pertanyaan. Ya. Nah, lalu kemudian yang kelima, teologi pluralisme berbicara tentang wahyu universal. Wahyu umum. Wahyu global. Bukan wahyu adiknya Mbak Dian. Ya, wahyu umum. Nah, tadi itu wahyu umum bahwa di dalam setiap agama ada kebenaran. Wahyu umum itu bicara bahwa Tuhan menyatakan dirinya, ada matahari, ada hujan, semuanya manusia mendapatkannya. Tapi wahyu khusus, nah, pandangan GBI bahwa kita menganut wahyu khusus, wahyu tentang jalan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita dibilang inklusif, eksklusif juga iya sebenarnya. Ya. Nah, lalu yang keenam, pencampuran kebenaran agama-agama. Nah, ini sinkretisme. Ya. Jadi pernah saya membaca, jadi dibangun itu ada satu tempat di situ. Jadi dibangun ada tempat-tempat doa. Ini tentang penyembuhan. Jadi kalau misalnya mereka datang ke seseorang yang sangat dianggap jago untuk menyembuhkan, tapi sebelumnya ditanya agamamu apa? Kalau agamamu A, kau masuk di ruang ini untuk berdoa. Kalau B, masuk ruang ini berdoa. C, masuk ruangan ini berdoa. Ya, New Age Movement juga menyatakan demikian. Ya, sinkretisme agama, pencampuran antar agama, pencampuran agama dengan budaya, tradisi, sinkretisme. Itu, ya. Nah, pandangan GBI bahwa kita ini eksklusif. Kita hanya menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita eksklusif. Ya, kalau inklusif itu terbuka. Ya, eksklusif itu ya berarti hanya ya kita. Nah, yang ketujuh, teologi pluralisme melemahkan misi gereja. Karena agamanya sama, jalan keselamatannya ada di tiap-tiap agama, jadi ngapain menginjil? Ngapain memperkenalkan Yesus? Ya. Nah, pandangan GBI tidak. Amanat agung adalah tugas kita yang harus kita selesaikan. Karena itu, karena kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah jalan keselamatan, maka kita wajib untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada semua orang. Karena kita percaya bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang oleh padanya kita beroleh keselamatan. Nah, teologi pluralisme mengabaikan peran Roh Kudus dalam kesaksian dan transformasi. Ya, sedangkan pandangan GBI kita percaya bahwa setiap orang Kristen harus dipenuhi oleh Roh Kudus, bergerak dalam kuasa Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus harus keluar. Betul kan? Kuasa. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak memiliki kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang, nantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Roh Kudus. Nah, lalu yang ke-9, menolak otoritas eksklusif dalam kitab suci. Nah, saya tidak tahu apakah ayat yang ada nanti penghakiman terakhir, kitab-kitab akan dibuka. Lalu kemudian ada satu kitab buku kehidupan. Apakah kemudian orang-orang yang memiliki agama-agama itu akan dihakimi menurut kitab-kitabnya? Tapi kemudian kalau mereka benar oleh kitabnya, lihat lagi di buku kehidupan, namanya ada atau tidak. Walaupun dia benar secara agama, tapi kalau tidak ada namanya dalam buku kehidupan, dicampakkan dalam kematian kekal selama-lamanya. Ya, dalam pandangan GBI kita percaya Alkitab adalah firman Allah, ineransi, betul kan? Ketidakbersalahan Alkitab. Kita percaya ada iluminasi dan sebagainya. Kita percaya itu. Ya, teologi pluralisme yang terakhir, mendorong dialog agama. Kita, GBI, dialog sebagai kesaksian. Makanya POAB itu penting, Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Bagaimana tantangan pluralisme dalam teologi Kristen? Tantangan kita ini. Yang pertama, resiko sinkritisme. Resiko sinkritisme, pencampuran antara agama dan antar agama dengan budaya. Nah, Bapak Ibu paham tentang sinkritisme? Salah satu contoh apa? Ya, Rambu Solo. Ya, itu salah satu. Ya, Rambu Tuka. Apalagi uka-uka. Lampu lalu lintas. Iya, karena meyakini bahwa Yesus Kristus itu belum final, perlu ditambah yang lain. Itulah yang terjadi dalam masyarakat Yahudi, hukum Taurat itu. Padahal kan hukum itu 10 dekaloh itu. Ada juga hukum sosial kemasyarakatan. Tapi kemudian apa? Ditambahkan satu-satu. Oh, penting ini. Sehingga jadi berapa banyak hukum? 618 hukum. Bikin Jo itu. Ya. Nah, lalu yang kedua, tekanan sosial yang kuat untuk menyamakan semua agama. Ini tantangan. Kita mendapatkan tekanan sosial yang kuat. Ya, kita sering mendengar pernyataan, semua agama sama, hanya jalannya berbeda-beda. Kalimat ini memang inklusif, terbuka. Tetapi ini bertentangan dengan pengakuan dasar iman Kristen kita. Ya, apalagi pengakuan iman GBI, pengakuan iman apalagi rasuli, bertentangan. Nah, makanya Billy Graham berkata, kita tidak perlu menjadi sama untuk saling mengasihi. Toleransi kita kedepankan. Jadi dalam semangat toleransi,
Ya, dunia saat ini menuntut orang percaya untuk menanggalkan klaim kebenaran yang eksklusif, padahal itulah inti dari pemberitaan Injil. Lalu yang ketiga, ancaman relativisme, baik secara moral maupun secara teologis. Apa ancaman relativismenya? Jika semua kepercayaan dianggap sama-sama benar, maka tidak ada lagi standar kebenaran absolut. Etika pun menjadi relatif. Lalu yang kedua, kalau apa yang benar menurut satu agama dianggap hanya relatif terhadap budaya atau keyakinan itu sendiri. Yang ketiga, akibatnya otoritas firman Tuhan menjadi kabur dan iman Kristen kehilangan apa? Keunikannya. Ya. Bapak Ibu, coba kita telisik kembali. Iman Kristen kita ini sudah dibombardir jauh-jauh lama sekali, betul kan? Betul kan? Bahkan gereja pun masuk zaman apa? Kegelapan. Ya, kurang lebih 1000 tahun. Tapi toh tetap ada sampai hari ini. Berarti kekristenan iman kita kepada Yesus Kristus itu bukan iman yang ecek-ecek. Makanya Yesus berkata apa? Dibangun di atas batu karang yang teguh. Alam maut tidak dapat merebutnya. Ya. Nah, Raffi Sakarias berkata begini. Jika semua agama benar, maka kebenaran kehilangan maknanya. Sedikit lagi. Nah, karena itu, apa implikasi pastoral teologi pluralisme? Implikasi pastoral, ya, dalam surat edaran dari bidang teologi, dia berkata begini, menuliskan, ini akan mengakibatkan kehati-hatian terhadap teologi pluralisme. Ya, saya mengajar teologi abu-abu, ya, teologi agama-agama. Ya, kalau kita pelajari teologi agama-agama dan kita bandingkan dengan kekristenan, ada banyak hal yang tidak sejalan dengan keyakinan kita. Ya, oleh karena itu dalam konteks Indonesia yang plural secara agama, budaya, etnis, memang teologi pluralisme menawarkan alternatif pendekatan supaya terjadi kesatuan. Tetapi, ya, sehingga apa? Dialog agama itu dikedepankan. Namun, pendekatan pluralisme ini tetap membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan sinkretisme atau mengaburkan identitas iman masing-masing agama. Ya. Nah, PowerPoint ini akan saya bagikan dengan surat edaran. Yang kedua, implikasinya apa? Apakah kita berhenti untuk menginjil, memberitakan Injil? Tidak. Justru ya, bidang teologi ya menyatakan kita harus terus melakukan penginjilan di media sosial. Tapi harus memperhatikan kaidah etika menggunakan media sosial. Jangan menyerang agama orang lain, salah satunya. Yang kita perkenalkan adalah kemurnian doktrin Kristen. Itu yang kita tampilkan. Nah, bagaimana seorang teller? Tak tahu teller? Teller itu bukan tukang teller, tukang mabok. Teller itu yang kerja di bank, betul kan? Bagaimana kan mereka terima uang tiap hari. Dan mereka bisa membedakan mana uang asli, mana uang palsu. Kenapa mereka bisa membedakan itu? Karena sudah biasa. Ya, tapi
mereka dilatih terus dengan, pada waktu sebelum jadi teller, dilatih terus dengan uang asli. Melihat, meraba ada berapa hal, itu terus dilatih. Ya, sehingga mereka kenal baik uang asli. Sehingga ketika yang palsu masuk, mereka langsung tahu ini palsu. Ya, ini palsu. Nah, kita suka, orang Kristen itu, orang Indonesia itu suka undang pembicara dari luar. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka di luar sana. Ya. Nah, ketika kita dengar, kita bisa tidak damai. Oh ya sudah, gitulah. Nah, jadi karena itu perlu kita tetap, karena itu pejabat GBI. Nah, ini perhatikan baik-baik. Karena itu pejabat GBI yang menjadi penggiat media sosial dan elektronik penting memperhatikan. Apa yang pertama? Doktrin utama GBI. Apa itu? Kepastian keselamatan di dalam Kristus adalah keyakinan yang sudah final. Nah, kalau kita berapologet, saya ngajar apologetika, sekian tahun saya ngajar. Jangan membandingkan agama kita dengan orang lain. Tapi kita menyatakan begini, menurut yang saya pahami dalam Alkitab, menurut yang saya yakini dalam Alkitab, Yesus Kristus itu Tuhan. Ya terserah agamamu, kitabmu. Tapi saya yakin Alkitab saya. Jadi kita tidak menyerang. Ya, kita menyerang dengan kesaksian pribadi. Ya kalau engkau berkata begitu, saya alami Yesus secara pribadi. Saya kenal dia, pengalaman pribadi. Waktu saya susah, waktu saya sakit, saya datang kepada Yesus, saya mengalami kesembuhan. Ini kesaksian pribadi. Ya. Nah, kita diserang tapi kita balas dengan kasih. Ya. Nah, yang kedua, keyakinan terhadap sorga sebagai tempat kediaman dan persekutuan kekal Allah bersama umatnya dalam kasih, damai dan kemuliaan. Ya, walaupun kita tahu bahwa memang sorga bukan tempat kediaman manusia, tapi tempat kediaman Allah. Nanti pada kekekalan sorga akan turun tinggal bersama-sama dengan umatnya. Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Ini keyakinan kita. Ya, nah, ini sehingga ketika kita berdialog dengan agama lain, tidak boleh bertentangan dengan pengakuan iman GBI atau pokok-pokok doktrin GBI. Utamakan sikap hati-hati dan bijaksana dalam membahas dan menyampaikan konten teologi di ruang publik seperti di media sosial, media cetak maupun media elektronik. Ya, nah, rekomendasi. Ini rekomendasi bagi kita. Yang pertama, ya. Setelah penjabaran tentang teologi pluralisme, maka pejabat GBI perlu mengambil keputusan penting dalam hidup panggilan dan pelayanan. Yang pertama, pejabat GBI harus memiliki keyakinan final terhadap keselamatan yang hanya dapat diperoleh dan dialami di dalam dan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus final. Tidak boleh ditambah, harus ada penyembahan kepada dewa ini, harus ini, harus ini. Yesus Kristus final. Keselamatan karena anugerah Allah, iman percaya kita bukan usaha manusia. Final di dalam Yesus. Yang kedua, itu yang ketiga, itu harusnya jadi kedua. Pejabat GBI wajib terlibat aktif dalam menuntaskan amanat agung. Ya, ini harus terus dikumandangkan. Ya, lalu yang ketiga,
Pejabat GBI meyakini Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang melakukan transformasi dalam hidup dan pelayanan. Jangan abaikan Roh Kudus. Gereja kita lahir karena Roh Kudus. Amin. Ya, gereja kita ada karena Roh Kudus. Kita ini gereja pergerakan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Tapi sekarang karena mungkin banyak pendeta yang sudah kuliah di denominasi lain sehingga kehilangan pegangan terhadap Roh Kudus. Betul apa betul? Ya. Iya, ini penting ini. Ya. Yang terakhir. Yang keempat, pejabat GBI meyakini dan mempraktikkan hidup yang berpedoman terhadap Alkitab sebagai firman. Tunggu. Alkitab adalah firman Allah atau berisi firman Allah? Alkitab adalah firman Allah atau berisi firman Allah? Adalah firman Allah. Ini saja sudah menimbulkan. Siapa yang berisi? Siapa yang adalah? Kalau misalnya saya tulis buku, lalu saya kutip ayat-ayat Alkitab, taruh di buku saya. Itu buku saya adalah firman Allah atau berisi firman Allah? Jadi, tapi kan di dalam Alkitab ada kisah-kisah pembunuhan, perkosaan, bahkan ada yang mengatakan Alkitab kita adalah Alkitab porno. Apakah Alkitab kita tetap berisi firman Allah atau Alkitab kita adalah firman Allah? Saya menghargai, karena saya juga Alkitab adalah firman Allah. Kalau berisi itu seperti buku, Pak. Nah, kalangan pluralisme berusaha bahwa hanya dalam pertemuan Dewan Gereja Sedunia tahun 1900 berapa itu 40-an, itu mereka mulai di situ mengatakan hanya yang berkata berfirmanlah Allah, maka Allah berfirman, dan ucapan-ucapan seperti itu, itulah firman Allah. Yang lain harus dikeluarkan. Tapi apakah titik koma bukan dalam Alkitab bukankah firman Allah juga? Yesus mengatakan kalau kamu menghilangkan satu iota, Alkitab kita luar biasa. Pernah ada satu kali orang bertanya kepada saya, Alkitab itu berisi kebohongan. Kenapa? Contoh, Abraham berbohong kepada Ishak waktu mereka akan naik ke Gunung Moria. Berarti kan bohong, kan Ishak tanya, mana persembahan? Ada di atas sana, Tuhan siapkan. Padahal yang mau dikorbankan Ishak. Berarti Abraham berbohong kan? Ayo Bapak Ibu. Dia beriman. Nah, hal-hal begini nih yang kemudian kan di sini dibilang Goliat Daud menghadapi Goliat. Padahal di tempat yang lain juga ada yang menghadapi Goliat. Di sini bilang 10.000, di tempat lain hanya berapa? Ini kan tidak benar ini. Bagaimana pandangan Bapak Ibu? Kita diserang dengan begitu-begitu loh. Sampai yang satu itu yang sudah itu juga itu kan. Ya, saya tidak sebut Pak. Jangan sebut inisial Pak. Ya. Itu
kan menyerang kita juga sedemikian hebat. Toh. Tapi apakah kita tetap mengakui ineransi Alkitab? Mengakui enggak? Apa itu ineransi? Tidak bersalah Alkitab. Dari wajah-wajah saya lihat Bapak Ibu mulai meragukan Alkitab kita ini. Oh tidak? Oh, tidak. Coba tanya kiri kanan, kamu ragu enggak? Oh, wilayah Toraja tidak. Yang terakhir, ini terakhir, poin terakhir. Pejabat GBI dalam pelaksanaan penginjilan kontekstual yang dilakukan dengan cara dialog ataupun interaksi sosial sangatlah penting menegaskan distingsi doktrin dasar, ya, penekanan terhadap doktrin dasar kekristenan seperti apa? Keselamatan, iman, sorga dengan jelas dan tegas. Karena itu pejabat GBI dalam membangun dialog dengan agama lain tidak boleh bertentangan dengan pengakuan iman GBI dan pemahaman doktrin GBI. Secara toleransi kita bisa ke depan, tetapi secara kebenaran yang kita yakini yang harus kita pegang teguh. Amin. Selesai.